Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan kami dari kelompok Muhammad Gustika Hafidz Alim yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Gustika dengan NIM 2200181004. Kemudian ada saya sendiri Aldi Tulus Pribadi dengan NIM 2200181097. Kemudian ada Danu Nasrullah dengan NIM 2200181415. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang guna untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis di semester 6 ini. Oke, kita mulai dari tujuan dan topik dari sistem yang kami bangun. Yang pertama di latar belakang. Nah, Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki jaringan jalan yang padat dan kompleks, terutama di kawasan pusat kota serta daerah wisata. Penerapan sistem jalan satu arah berbasis ruas jalan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatur arus lalu lintas agar lebih tertib dan lancar. Namun, kenyataannya masih banyak pengendara, khususnya pendatang dan wisatawan, yang mengalami kesulitan dalam memahami arah jalan satu arah. Hal ini seringkali berujung pada eh, Hal ini seringkali berujung pada kesalahan arah, kemacetan, pelanggaran lalu lintas, bahkan potensi kecelakaan. Melihat permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu memberikan panduan arah jalan satu arah secara jelas, akurat, dan mudah diakses oleh siapa saja. Gewara hadir sebagai solusi inovatif dengan memanfaatkan teknologi WebGIS untuk menampilkan data jalan satu arah secara interaktif dan real-time, sehingga dapat membantu masyarakat dalam menghindari kesalahan arah dan meningkatkan keselamatan berkendara. Tujuan dikembangkan aplikasi ini diantara lain yaitu untuk kemudahan akses informasi. Pengguna dapat mengakses data jalan satu arah dengan cepat dan mudah melalui perangkat yang terhubung ke internet tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan. Kemudian efisiensi perjalanan. Dengan informasi arah jalan yang jelas, pengendara dapat merencanakan rute perjalanan yang tepat, menghemat waktu dan mengurangi resiko tersesat. Kemudian ada dukungan pengolahan transportasi. Data yang disajikan dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait untuk evaluasi dan perencanaan sistem transportasi yang lebih baik di Kota Yogyakarta. Keempat, meningkatkan keselamatan dan ketertiban. Informasi yang akurat mengenai arah jalan satu arah membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas dan potensi kecelakaan di jalan raya. Kelima, mendukung mobilitas wisatawan dan pendatang dapat dengan mudah menavigasi kota tanpa kebingungan arah, sehingga meningkatkan kenyamanan selama berkunjung ke Yogyakarta. Oke, kita ke topik aplikasi. Untuk sistem yang kami bangun berfokus pada visualisasi dan penyediaan data jalan satu arah berbasis web dengan fitur-fitur interaktif seperti peta digital, pop-up informasi, dan pencarian nama jalan. Arsitektur yang kami bangun dalam sistem ini yaitu dengan menggunakan arsitektur client server yang memisahkan antara sisi pengguna klien dengan sisi pengelolaan data server. Pada arsitektur ini, pengguna akses aplikasi melalui web browser di perangkat masing-masing, sementara data logika aplikasi dikelola di server pusat. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan aksesibilitas yang luas, kemudian memelihara serta skalabilitas sistem. Secara umum, arsitektur Giora terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut. Yang pertama itu ada front end untuk klien dan database spasialnya yang menyimpan data jalan satu arah dan format spasial. Teknologi yang digunakan, Live.js, OpenStreetMap, QGIS, dan GeoJSON. Alur kerja sistemnya, data jalan satu arah dikumpulkan, diolah, dan dievaluasi menggunakan QGIS. Untuk presentasi dari hasil proyek ini dalam bentuk website akan dipresentasikan oleh teman saya. Mungkin bisa dimulai dari sisi front end yang terlebih dahulu. Mungkin bisa dilakukan oleh Mas Danu Nasrullah. Oke, baik. Ini merupakan tampilan dari website yang kami buat, yaitu GeoAra, dengan nama websitenya. Di GeoAra ini untuk berandanya, oke lanjut. Untuk berandanya seperti ini. Kami menggunakan React.js dan Tailwind. Oke. Untuk fungsi utamanya itu di bagian lihat peta ini. Dimana jika dilihat untuk bagian peta ini
kami menggunakan 2 simbol, yaitu di format jalan berwarna kuning yaitu untuk yang satu arah, dan format jalan biru itu jalan yang biasa saja, jalan umum. Di sininya juga ada pencarian jalan jika dilakukan, seperti jalan Mangkubumi itu bisa dilakukan. Dan di sini juga di bagian adminnya ini ya. Di adminnya ini kita bisa menambahkan jalan dan mengedit juga menghapus. Kayak untuk demo menambahkan jalan, misalnya jalan Parangtritis. Untuk metodenya kita maps. Jalan Parangtritis. Nah, ini jalan Parangtritis. Kita coba salin not. Kita kembali link metodenya. Masukin link metodenya. Alamatnya Tritis. Arahnya 2 arah. Kondisinya baik. Jalan 2 arah. Kita dapat menambahkan data. Nih. Kita kembali di website utamanya. Oke, setelah kita udah menambahkan di bagian tambah data jalan ini, saya tadi menambahkan jalan Parangtritis. Terus kita kembali di bagian website utamanya, ini muncul jalan Parangtritisnya. Dan sekian dari saya untuk bagian front end tampilannya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Gustika, akan menjelaskan bagian dalam database-nya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan sisi dari back-end. Untuk database-nya sendiri, kami menggunakan Supabase untuk database data jalannya seperti ini. Di sini kami memiliki 2 tabel. Yang pertama adalah tabel jalan, yang kedua adalah tabel profile. Tabel profile sendiri ini adalah berisi untuk admin. Jadi berisi tentang profile admin. Profile admin sendiri itu ada di bagian authentication. Nah, jadi di sini kami mengisikan satu admin dengan email admin@geoarah.com yang memiliki UID seperti ini, yang ini nantinya akan dimasukkan ke tabel profile ini dan memiliki role admin agar yang dapat menambahkan dan mengedit atau mendelete data jalan hanya admin. Kemudian pada tabel jalan, seluruh data jalan yang sudah diinputkan dari halaman admin akan masuk dan tersimpan di tabel jalan ini. Pada tabel jalan ini akan memiliki ID, nama jalan, latitude, longitude, alamat, arah, kondisi, dan keterangan. Arah ini merupakan jalan satu arahnya itu mengarah ke mana, seperti arah utara, selatan, barat, timur, seperti itu. Kemudian untuk di bagian codingnya, untuk Supabase itu kami inisiasikan di Supabase client.js. Jadi di sini terdapat Supabase URL dan Supabase anon key, yaitu API untuk memanggil atau CRUD database-nya. Oke, lanjut. Jadi saat admin memasukkan data
data jalan atau mengedit atau menghapus, semuanya akan masuk ke Supabase itu sendiri. Dan untuk untuk masuk ke halaman admin, kami menggunakan hash admin seperti ini. Jadi tidak ada link yang berbeda antara user dan admin, hanya menambahkan hash admin ini agar dapat masuk ke halaman admin. Nah, setelah itu akan muncul login admin seperti ini dan memasukkan email dan password yang sudah dibuat dari Supabase itu sendiri. Ini pas emailnya dan passwordnya. Nah, setelah login akan masuk seperti ini dan admin dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data-data jalan yang sudah ada. Seperti itu saja mungkin. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.